Para hadirin sekalian, apa yang terlintas dalam benak Anda saat mendengar kata komunikasi? Komunikasi adalah aktivitas atau proses mengungkapkan ide dan perasaan atau memberikan informasi kepada orang lain. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia perlu melakukan komunikasi antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan adalah secara lisan atau verbal dan melalui tulisan. Lalu, bagaimana dengan penyandang disabilitas, khususnya tunarungu yang memiliki keterbatasan pendengaran? Karena hal tersebut, para penderita tunarungu mengalami kesulitan dan hambatan dalam berkomunikasi. Dampaknya, mereka mengalami diskriminasi untuk dapat diterima dan berpartisipasi dalam hal pendidikan, ekonomi, serta kehidupan sosial. Terdapat 466 juta jiwa atau sekitar 6,1% dari populasi manusia di dunia yang menderita tunarungu. Di Indonesia, ada sekitar 223.695 jiwa yang merupakan peringkat kedua terbanyak setelah tunanetra. Sementara di Jawa Barat, jumlah penderita tunarungu mencapai 74.586 jiwa. Bahasa isyarat hadir untuk mewadahi komunikasi antar tunarungu atau antara tunarungu dengan orang dengar. Di Indonesia sendiri, bahasa isyarat dibagi menjadi dua, yaitu Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia dan SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. SIBI banyak mengadopsi dari American Sign Language dan disebarluaskan oleh pemerintah, yaitu Kemdikbud, melalui sekolah-sekolah, khususnya sekolah luar biasa, dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan Bisindo berkembang secara alami dan disebarluaskan melalui komunitas-komunitas tunarungu di Indonesia, contohnya Gerkatin. Bisindo umumnya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Di sini kami memfokuskan pada komunitas Gerkatin atau Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Kenapa Gerkatin? Gerkatin tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kami memilih Gerkatin Jawa Barat sebagai mitra kami. Gerkatin Jawa Barat memfasilitasi orang tunarungu untuk siap terjun dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya dengan mengajarkan bahasa isyarat dan mengadakan seminar. Ini adalah contoh kegiatan Gerkatin. Di sebelah kanan atas adalah kegiatan sosialisasi bahasa isyarat saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Dago, Bandung. Dan di sebelah kiri bawah adalah kelas bahasa isyarat di 107 Garage Room, Bandung. Dalam melakukan kegiatannya, Gerkatin Jawa Barat menghadapi beberapa permasalahan. Yang pertama adalah tidak semua tunarungu dapat menggunakan bahasa isyarat dengan baik, dan banyak orang dengar tidak menguasai bahasa isyarat sama sekali. Akibatnya, kesalahpahaman sering terjadi karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, terbatasnya pengajar bahasa isyarat. Rasio pengajar dengan pelajar saat ini adalah sekitar 1:6. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tim kami yang beranggotakan saya sebagai ketua, Jos Federich, dan anggota saya adalah Josephine, Vidi Miranda, Arif Muhammad Hafiz, Fernando Wijaya Putra, dan Julieta Himawan, beserta dosen pembimbing kami, Bu Imah. Kami memperkenalkan Xinghua sebagai aplikasi pintar berbasis Android untuk membantu pelatihan bahasa isyarat di komunitas Gerkatin Jawa Barat. Untuk membuat produk tersebut, kami menggunakan metode pelaksanaan design thinking, di mana terdapat 5 langkah di metode pelaksanaan ini. Yaitu pertama, kami merumuskan permasalahan bersama mitra kami. Setelah kami mengetahui permasalahan tersebut, kami akan melakukan idealisasi purwarupa yang dilanjutkan dengan pembuatan purwarupa itu sendiri. Setelah adanya pembuatan purwarupa, kami bersama mitra kami akan melakukan evaluasi pembuatan purwarupa tersebut. Setelah
kedua belah pihak menyetujui bahwa pulwa tersebut bisa dijadikan produk, barulah pulwa tersebut bisa dipasarkan dan bisa digunakan oleh masyarakat. Aplikasi Xinghua memiliki cara kerja yang dibagi menjadi kategori dan level. Pertama, pengguna akan memilih kategori yang diinginkan, lalu membaca semua materi yang ada, dan terakhir akan dilakukan evaluasi berupa pengerjaan soal. Apabila soal telah dikerjakan, pengguna dapat lanjut ke kategori berikutnya dan berganti level. Sehingga, dengan adanya kategori dan level, pengguna dapat meningkatkan kemampuan belajar bahasa isyarat secara bertahap dan efektif. Berdasarkan cara kerja tersebut, kami membuat simulasi aplikasi semua yang dapat dilihat di layar. Untuk memulai aplikasi, klik Start New. Kemudian klik Indonesian Sign Language dan Bisindo. Setelah itu, pilih materi basic 1 dan kemudian akan muncul huruf-huruf dasar untuk kita hafalkan. Selanjutnya, aplikasi akan menampilkan kuis dan muncul tanda checklist jika jawaban benar. Selain fitur dasar yang sudah ditampilkan, Xinghua memiliki beberapa fitur tambahan untuk membuat aplikasi lebih menarik. Lantas, apa saja fitur tambahan tersebut? Nah, selanjutnya, selain dari fitur utama yang aplikasi kami bawakan, kami juga memiliki sistem yang dinamakan sebagai apresiasi dan evaluasi. Pertama, ketika para pelajar telah menyelesaikan kursus dalam sebuah level, maka mereka akan dapat melaksanakan tes terakhir pada level tersebut untuk mendapatkan sebuah sertifikat yang tentunya telah disetujui oleh instruktur terpercaya pada bidang bahasa isyarat tersebut. Nah, dengan selesainya tes sertifikasi tersebut, apabila pelajar telah lulus dan melanjutkan ke level berikutnya, aplikasi kami akan memberikan sebuah evaluasi. Fitur evaluasi ini akan menampilkan jawaban yang salah, sehingga pengguna dapat memperbaikinya dengan mengerjakan soal yang serupa. Kemudian, ada juga fitur papan peringkat. Jadi, ketika para peserta menyelesaikan suatu kategori dalam level, maka aplikasi akan memberikan poin pada pelajar tersebut. Nah, aplikasi ini juga akan memberikan poin tambahan apabila peserta menggunakan aplikasi lebih dari 1 hari berturut-turut. Poin ini akan diakumulasi dan nantinya akan ditampilkan ke papan peringkat dan pelajar dapat membandingkan poin yang mereka miliki dengan poin peserta lain. Harapannya, fitur ini dapat membantu mereka untuk termotivasi agar belajar lebih lanjut dan mencapai peringkat teratas. Kemudian, aplikasi kami memiliki 3 masalah utama yang ingin diselesaikan. Pertama adalah efektivitas waktu. Dengan menggunakan aplikasi Xinghua, kita dapat membuat waktu belajar yang terbatas, tadinya selama 2 jam, menjadi lebih fleksibel selama 24 jam. Yang kedua adalah efektivitas lokasi. Lokasi belajar yang sebelumnya hanya terdapat di CFD Bandung, kini kita dapat belajar bahasa isyarat dimanapun, tidak terbatas oleh lokasi. Terakhir adalah rasio pengajar dan pelajar. Hingga saat ini, perbandingan pengajar bahasa isyarat dengan peminatnya adalah 1:6, di mana jumlah pengajar lebih sedikit. Nah, untuk itu, kami mendesain Xinghua untuk dapat diakses hanya dengan gawai kita. Guna untuk menyebarkan tentang aplikasi Xinghua dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai purwarupa aplikasi ini, tim kami akan mengadakan sosialisasi aplikasi ke Gerkatin di Cimahi, Jawa Barat. Namun, karena situasi pandemi yang tidak memungkinkan kami untuk mengunjungi mereka secara langsung, maka kami berencana untuk melakukan webinar supaya informasi tetap dapat tersampaikan dengan baik. Berikut terlampir rancangan anggaran kami dengan nominal total Rp10.778.500 dengan pembagian jenis perlengkapan, bahan habis, perjalanan, dan lain-lain. Perbedaan antara kita dan mereka yang tuli tak dapat dipungkiri.
tapi kita harus bekerja dan berpikir melampaui perbedaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami yakin apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat jika diimplementasikan secara tepat. Kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama presentasi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.